Halo insan metafisiker, selamat tahun baru 2025. Ya, apa kabar Anda di tahun ini? Setiap pergeseran tahun memberikan dampak dan efek yang berbeda kepada kehidupan. Saudara, setiap perhitungan waktu itu dipengaruhi atau diukur oleh pergeseran tata surya planet kita di luar angkasa sana. Dan setiap pergeseran planetari tersebut bukan hanya menjadi pengukur waktu untuk kita dapat menghitung, tetapi setiap pergeseran planet itu memberikan dampak tertentu kepada kehidupan, kepada setiap aspek kehidupan Anda dan juga saya. Dan di tahun 2025 ini tentu ada pergeseran planet-planet yang akan memberi dampak efek yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang akan terjadi di tahun 2025? Saudara, setidaknya dalam kitab suci dikatakan bahwa ini adalah zaman akhir. Setelah 3 zaman sebelumnya, ini adalah zaman keempat, zaman akhir, atau zaman kali, atau juga disebut dengan zaman besi. Ini ada zaman emas, keemasan, ada zaman perak, ada zaman perunggu, dan sekarang zaman besi. Apa artinya? Dikatakan zaman besi adalah zaman pertikaian, percekcokan. Orang lebih suka berantem gitu ya saudara. Dan ini direalisasi terbukti dengan ada banyak perselisihan secara global yang sedang terjadi saat ini. Kitab suci mengatakan ini adalah bukan tahun yang baik. Kitab suci mengatakan ini adalah akhir zaman. Zaman yang tidak baik, saudara. Cenderung semuanya menjadi lebih buruk. Dan juga apa yang dikatakan oleh para peramal tingkat dunia gitu ya, saudara. Salah satunya adalah Nostradamus, Baba Vanga. Mereka adalah orang-orang yang meramalkan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi kemudian setelah ia meramalkannya. Salah satunya adalah kejadian terhadap menara kembar WTC gitu ya. Itu sudah diprediksi oleh para peramal tersebut. Saudara, selain peramal yang mengatakan bahwa tahun ini adalah akan terjadi perang besar bermula dari Eropa, dan dampak dari perang tersebut akan meluas kepada seluruh region di planet bumi ini. Dan saudara, bukan hanya perang yang akan terjadi di tahun 2025, juga akan ada terjadi pandemi lagi. Dikatakan demikian, dan ini jauh lebih serius, lebih gawat dari tahun 2019, COVID-19. Bayangkan, COVID-19 aja sudah cukup meluluh lantakan tatanan kehidupan setiap kita, apalagi ini dikatakan lebih gawat, lebih serius. Itu gambarannya akan terjadi di tahun 2025. Dan secara pribadi, saya sendiri berkontemplasi, baik sebelum pergantian tahun dan sesudah pergantian tahun, apa yang saya lihat? Di awal hari pertama tahun 2025, saya melihat sesuatu yang ini tidak baik. Gelap. Tidak sepenuhnya gelap, kita bisa beraktivitas, tetapi itu menjadi sebuah keadaan yang tidak mudah. Keadaan yang membuat kita tidak bergerak leluasa untuk melakukan sebuah aksi, sebuah tindakan yang pada umumnya, karena keadaannya gelap. Display di tahun 2025 yang saya lihat di awal tahun adalah keadaan yang tidak mudah untuk dilalui oleh setiap kita. Saudara, dari ketiga perspektif yang berbeda ini, dari kitab suci, dari peramal, dan bahkan dari saya pribadi, maka di tahun 2025 adalah menjadi tahun yang tidak mudah, yang berat, yang akan dialami oleh penduduk planet ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita perlukan untuk kita bisa melalui tahun 2025 tidak menjadi korban oleh keadaan yang chaos di planet ini? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa pesan penting. Tindakan apa saja atau hal apa saja yang harus kita miliki supaya kita luput dari keadaan chaos di tahun 2025 ini. So, pastikan Anda menyimak videonya sampai tuntas.
Kita akan mulai bahasanya. Ya, saudara, 2025 harapan kita semuanya baik. Tetapi faktanya tidaklah demikian. Secara general kita harus paham ini zaman akhir yang cenderung membawa kepada kesulitan. Dikonfirmasi oleh para pelihat dan dikonfirmasi oleh orang-orang tertentu yang menyatakan tahun ini tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, untuk mendasari sebuah tindakan preventif yang akan kita lakukan di tahun ini, saya akan memakai based on true story pada zaman Nabi Nuh. Kala itu sebuah keadaan yang hampir mirip terjadi di atas planet bumi ini, di mana keadaan manusia semakin tidak baik dan akhirnya di dalam kitab suci dikatakan Tuhan akan memberikan sebuah keadaan chaos yang akan meriset planet bumi ini. Dan apa yang terjadi? Planet bumi itu diriset. Tetapi ada sekelompok orang, satu keluarga yang luput dari keadaan chaos tersebut. Selamat dari keadaan bahaya, yaitu Nuh dan keluarganya. Nah, kita akan belajar bagaimana Nuh bisa lolos dari keadaan yang chaos, yang genting, yang menimpa planet bumi ini. Yang pertama, Nuh mendapat pewahyuan, mendapat petunjuk dari Tuhan langsung untuk melakukan sesuatu. Ya, saudara, hal pertama yang harus Anda dan saya miliki adalah keintiman dengan Tuhan. Ketajaman telinga mendengar suara Tuhan yang akan menjadi pewahyuan, petunjuk bagi setiap Anda dan saya terkait apa saja yang harus dilakukan pada masa ini. Keintiman dengan Tuhan menjadikan kita peka mendengar suaranya, mengenali suaranya, yang akan menjadi guidance, yang akan menjadi petunjuk untuk apa yang akan kita lakukan. Hal yang kedua adalah yang berikutnya, Nuh taat melakukan apa yang menjadi pewahyuan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Saudara, terkadang pewahyuan itu, petunjuk itu tidak masuk akal untuk kita lakukan. Bayangkan, kala itu belum terjadi sebuah bencana, kala itu masih dalam keadaan normal menurut kebanyakan orang. Nuh disuruh melakukan sebuah tindakan yang tidak wajar, yaitu membuat sebuah kapal besar, sebuah bahtera di atas bukit. Dan Nuh taat melakukannya, sekalipun itu tidak masuk akal. Saudara, di dalam mengiring perjalanan dengan petunjuk Tuhan, terkadang ada hal yang tidak masuk akal untuk dilakukan. Terkadang Anda harus melepaskan semua hal yang ada dalam diri Anda. Terkadang Anda harus meninggalkan suatu keadaan yang selama ini Anda di mana berada. Atau apapun terkadang itu tidak masuk akal. Yang perlu Anda dan saya lakukan adalah taat saja, manut saja. Itu yang Nuh lakukan. Dan hal yang ketiga yang Nuh lakukan adalah ketabahan, keteguhan hati di dalam menjalani melakukannya. Saudara, membuat perahu besar itu bukan sesuatu yang cepat. Perlu waktu yang sangat lama. Dan Nuh melakukannya dengan konsisten, dengan teguh hati. Bayangkan, kalau Nuh kemudian patah semangat saat membuat bahtera, Nuh terkena pengaruh gitu ya oleh orang-orang di sekitarnya. Ngapain sih Nuh membuat perahu yang begitu besar di atas bukit? Kamu sudah gila mungkin. Tetapi Nuh teguh hati melakukannya. Ia konsisten karena ia tahu yang disuruhkan Tuhan tidak akan pernah salah. Hal yang ketiga di dalam Anda menjalani kehidupan di tahun ini supaya lolos dari keadaan gawat adalah teguh hati, tekun dan taat melakukannya. Dan yang keempat adalah sebuah peralatan yang Anda perlukan, sebuah perlengkapan yang Anda perlukan untuk lolos ketika keadaan genting, keadaan chaos itu terjadi di planet bumi ini.
Apa perlengkapan yang Nuh punya saat itu adalah bahtera itu sendiri yang ia buat. Bahtera itu yang akan menyelamatkan ia dan semua orang yang percaya kepadanya, kepada pewahyuan itu. Maka ketika banjir itu mulai datang, Nuh dan keluarganya dan beberapa binatang itu selamat dari keadaan gawat tersebut. Saudara, itulah 4 hal yang harus Anda dan saya miliki. Kedekatan dengan Tuhan yang akan membuat Anda mampu mendengar petunjuk. Kemudian ketaatan di dalam melakukan petunjuk itu sekalipun tidak masuk akal. Keteguhan di dalam melakukannya, tidak patah semangat, konsisten, dan perlengkapan. Nah, khusus untuk yang nomor 4, perlengkapan apa yang dimaksud? Yang kita perlukan untuk kita bisa melalui tahun 2025 dan luput dari keadaan yang genting, yang bahaya. Itu bisa berupa sebuah tempat tertentu secara spesifik di mana Anda harus berada di tempat tersebut. Ya, seperti Nuh membuat bahtera di tempat yang tinggi. Itu bisa berupa sebuah tempat yang spesifik untuk Anda di mana Anda berada. Itu bisa berupa sebuah komunitas. Bayangkan kalau Nuh berada di komunitas yang lain yang tidak mendukung ketaatannya untuk ia melakukan pewahyuan tersebut, maka Nuh pun akan celaka pada kala itu. Bisa berubah sebuah komunitas, bisa berupa sebuah ilmu dan pengertian. Nuh memiliki ilmu dan pengertian untuk membuat bahtera dan lain-lain. Dan atau bisa berupa sebuah benda tertentu yang akan menyelamatkan Anda dan saya dari keadaan yang tidak baik, yang chaos di tahun 2025 ini. So, yang kita perlukan adalah kepekaan. Mari buka, tajamkan telinga rohani Anda, mata rohani Anda, supaya Anda bisa terluput dari keadaan yang tidak baik di tahun 2025 ini. Dan di saat yang lain mengalami kekacauan, kegelapan, kerusakan, kita akan keluar sebagai pemenang, sebagai victorious, sebagai champion, kilang gemilang, bersinar. Karena kita memiliki kepekaan, keteguhan hati, dan peralatan yang mumpuni sesuai petunjuk Tuhan. Kiranya ini bermanfaat untuk Anda dan saya menjalani tahun 2025 dengan sebuah petunjuk yang spesifik yang daripada Tuhan. Terima kasih.